Gimana caranya Vladimir Putin bisa menguasai Rusia tanpa kudeta? Ketika Putin naik ke kursi presiden tahun 2000, Rusia masih punya media kritis, partai oposisi, dan ruang untuk berbicara. 25 tahun kemudian, semuanya hilang. Tapi bukan hilang sekaligus, hilang pelan-pelan, terencana, hampir tidak terasa. Pertama, medianya. Stasiun televisi NTV, salah satu yang paling kritis terhadap Kremlin, diambil alih oleh perusahaan negara Gazprom hanya setahun setelah Putin berkuasa. Novaya Gazeta, koran yang wartawan-wartawannya terbunuh satu persatu karena meliput konflik Chechnya dan korupsi pejabat, akhirnya membekukan operasinya pada 2022 setelah invasi ke Ukraina. Echo of Moscow, radio yang selama bertahun-tahun menjadi suara terakhir independen, dilikuidasi di hari yang sama. Yang tersisa hanyalah media yang tunduk atau diam. Lalu oposisinya, Boris Nemtsov, mantan wakil Perdana Menteri yang menjadi pengkritik keras Putin, ditembak mati di jembatan, tepat di depan Kremlin pada Februari 2015. Alexei Navalny, figur oposisi yang paling dikenal dunia, selamat dari percobaan pembunuhan dengan racun Novichok pada 2020. Hanya untuk dipenjara setahun kemudian setelah kembali ke Rusia. Ia meninggal di dalam penjara Arktik pada Februari 2024. Pesannya sederhana, berani bicara, tanggung risikonya sendiri. Putin tidak selalu membungkam lawannya dengan kekerasan. Kadang cukup dengan hukum. Orang atau organisasi yang dianggap terlalu dekat dengan negara barat bisa dicap sebagai agen asing. Label yang oleh banyak warga Rusia dianggap sama dengan pengkhianat. Setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, pemerintah juga melarang masyarakat menyebut konflik itu sebagai perang. Mereka diwajibkan menggunakan istilah resmi pemerintah, yaitu operasi militer khusus. Siapapun yang melanggar bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Di Rusia, hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur warga, tetapi juga untuk membungkam suara yang berbeda. Konstitusi pun sudah diubah. Putin bisa berkuasa sampai 2036. Ini bukan cerita tentang satu diktator. Ini cerita tentang bagaimana demokrasi bisa mati. Bukan dengan ledakan, tapi dengan sunyi yang dipaksakan. Satu undang-undang, satu arestan. Satu media yang tutup dalam satu waktu.